Ya. Coba mulai. Anan tuh Nah, kaji tuh, baca lagi tuh. ngaji. Ayo, ayo. Mulai, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Hmm. Terus. Haji Sugo Shia Iya. dua tujuh Yang kencang suaranya. Yauma izin kasih Terus. Ya baca. Yang kencang suaranya, kencang. Dijamin kan? Jangan nangis, kencang suaranya tuh. Kencengan yang nangis ya. Pegang aja ya. Ya, pegang ya. Pegang aja ya. Ya, Ya, pegang aja, coba. pegang. No, pegang dia. Jangan diganti-ganti ya. Kita lagi ngaji ya. Hmm. Terus. Jam ya. Oh, Mana? suaranya hilang, Algosia. Bismillahirrahmanirrahim. Tim ikut. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. La yusmi la yusminu wa la yughni min ju'. Tujuh tujuh apa nih? Tujuh tuhuy nih. Yauma izin Ini, 8 itu ya. ini membacanya, ya. Baca satu ayat dulu, hafalkan. Kalau sudah hafal baru Oh, mulai. satu ayat hafalin Ya, kata kakek. Satu ayat satu ayat hafalin. dulu, hafal. Terus artinya, satu ayat berikutnya, artinya, gitu. Nggak usah terlalu banyak. Oh, Ajarin dulu enggak pertama, ini drill semua. Satu ayat ya. pertama. Ya, Bismillah dulu. hal hal Auzubillah dengan langsung. ataka Baca auzubillah dulu. ghasyiyah. Auzubillah dulu tuh. Ya, baca sama-sama tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 3 kali baca. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Lagi. eh, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Baru artinya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Baca artinya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Artinya apa, Bang? Salah? Salah apa tadi bacanya? telah ditangkan Telah datang. Telah datangkah? Mana? Nah. Kok lah hilang lah. Kabur. Di mute sama Isam. Ya. Nggak apa-apa, suaranya aja nggak masalah. Artinya. Mute itu di suaranya dihilangin. Lah, sini denger kok. Kan direkam. Hah? Wah, ulang lagi Kenapa, tuh, Bang? baca. Ayo lagi. Nilai. Masing-masing baca masing-masing. Ayat yang pertama itu. Anan dulu, Anan. Auzubillah dulu. Auzubillah, bismillah, ala tati, gasyah. Itu aja dulu. Nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak nanti bosan, tak ada ngerti lagi. Coba baca. Anan dulu, coba. Auzubillah dulu.
Mana tuh? Lah, Isa. Cak. Lah, nangis. Mana Anan? Lah, Anan mana? Bang Anan. Nah, dia. Oh, lah, ketawa doang. Udah kemana tuh? Ngantuk. Udah kemana yang lain? Kabur. Ya, lagi kosong. Lanjut ya. Mana nih? Kita lanjut dengan kajian kita. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Tanggal 20 Januari 2024. Kita tetap eksis, diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita selalu membuka diri untuk selalu istiqamah untuk mengikuti ajaran Rasulullah, yaitu membaca kitabullah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan kita bersama-sama nanti bersama orang-orang yang dipilih oleh Allah di surganya Allah. Dan selanjutnya di dalam surat 35 ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatlunal kitaba wa aqumus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirraw wa ala niyatin yarjuna tajratal lan tabun tajratan lan tabun. Artinya apa? Coba dibaca. Anan bisa baca enggak, Nan? Tuh terjemahannya.
Mana Anan? Ini. Lanjut aja ke HP-nya Melisa. Oh ya udah, enggak apa-apa. Kita lanjut aja. Ulang lagi. Ya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah ya dan mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam. Nah, jadi rezeki itu dinafkahkan, dianugerahkan kepada kita dengan diam-diam, ya kan? Allah diam-diam saja dan terang-terangan. Nah, diberikan pendengaran penglihatan. Mereka itu selalu mengharap perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Siapa yang membaca kitab Allah, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kami nafkahkan lagi kepada mereka yang secara diam-diam dan terang-terangan, dan mereka itu adalah mengharap perniagaan yang tidak pernah. Kalau mencari perniagaan yang tidak pernah merugi ya begini, bukan jual beli di pasar bebas, tapi adalah membaca Al-Quran dan mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kemudian dia digerakkan kepada kita dengan diam-diam dan dinafkahkan itu dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu adalah mengharap perniagaan yang tidak pernah. Perniagaan yang tidak pernah merugi itu adalah dengan cara seperti ini. Ya, cukup membaca Al-Quran, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki. Nah, rezeki yang diberikan Allah kita menafkahkan sebagian lagi kepada orang yang membutuhkan. Kalau orang itu tidak membutuhkan berbentuk materi, membutuhkan materi, ada ilmu pengetahuan, kita sampaikan kepada orang sehingga dia tadinya dia ada di jurang neraka karena kebodohannya, maka dia jadi pintar. Itu sudah termasuk menafkahkan harta. Artinya orang itu tersesat, kemudian dia tak jadi tersesat karena kebodohannya, makanya dia mendapat ilmu pengetahuan sehingga dia tidak jadi tersesat. Nah, inilah yang pertama bagi orang-orang yang baca Al-Quran, mendirikan salat dan menafkahkan harta itu. Itulah yang tidak pernah merugi. Air minum dari mata air yang sangat. Ya, kita lanjut ya. Berenang. Mereka dapat makan. Coba baca tuh. Siapa yang baca tuh? Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Maksudnya ialah jika dibacakan Al-Quran, kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri, Kalau makan makanan yang baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Terkecuali dalam sholat berjamaah, makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Mau nggak mau dimakan karena Ini selalu diperingatkan oleh Allah di surat 7 ayat 200. makan. Nah, mending busuk doang. Wa iza quri'atil Qur'an ketulangan ikan ya? fantasimu, ya kan? Fantasimu lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, ya kan? Fastami'u, bukan pastami'u. Ulang lagi. Wa iza quri'atil Qur'an fastami'u lahu. Nah, maka dengarkanlah. Wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Ini bahasa Arabnya, kalau tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kita tidak ngerti. Kalau hanya dibaca saja Qur'annya saja. Wa iza quri'atul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau itu hanya dihafal-hafal saja, itu tidak mengerti. Setelah diterjemahkan, apabila dibacakan Al-Quran, siapa yang baca Al-Quran?
Ya manusialah yang sudah punya mulut. Kemudian dengarkanlah baik-baik. Siapa yang mendengarkan? Ya manusia juga. Ya kan? Dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Oh ini maksudnya yang disampaikan Allah melalui Al-Quran ini. Ya, jika dibacakan Al-Quran, kita wajib mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri. Wah, jadi berdiam diri itu artinya kita ngerti kalau orang baca Quran itu kita diam. Baik dalam sembahyang atau di luar sembahyang, kecuali dalam salat berjamaah boleh membaca Al-Fatihah waktu imam membaca ayat yang Al-Quran yang lain. Nah, ini kadang-kadang ini diabaikan oleh setiap manusia karena dia tidak mengerti peringatan-peringatan Allah. Orang baca Quran dia ngobrol. Banyak yang kita temukan seperti itu. Ustaz sedang berceramah, dia berceramah juga. Akhirnya cuma datang ke sana tidak dapat rahmat. Mendapat laknat dari Allah. Kalau mau mendapatkan rahmat itu sengaja datang dari rumah, membuangkan waktu pergi ke masjid. Sampai di masjid itu benar-benar diperhatikan apa yang dibacakan oleh ustadznya kita. Udah dipanggil gurunya, dibayar mahal-mahal. Sudah itu sampai ke masjid kita buang waktu meninggalkan rumah. Kemudian di saat di masjid kita ngobrol dengan orang. Sudah tahu-tahunya waktu penyampaian ayatnya sudah habis. Akhirnya kita pulang assalamualaikum tidak membawa apa-apa. Seharusnya setiap kita pergi tujuannya kemana itu harus membawa keuntungan untuk diri kita sendiri. Itulah maksudnya kalau orang berbondong-bondong ke masjid itu, tidak semua orang itu yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Tetapi karena banyak mendapat laknat, karena dilarang. Yang dilarang Allah apabila dibaca Al-Quran maka diam. Yang dilarang dilakukan juga, dia ngobrol. Berarti dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dapat laknat. Dan tidak mendapat rahmat. Nah, ini kalau terjadi di mana-mana, ini adalah orang yang sampai tua, sampai akhir hayatnya seperti ini terus, tidak membaca Al-Quran, dia tidak ngerti-ngerti ini peringatan Allah. Ya apabila dibacakan Al-Quran, ya once itu fastami'u lahu, maka mendengarkanlah. Coba perhatikan, orang dalam khutbah saja banyak yang tidak mendengarkan khutbah ini, banyak yang tidur. Al-Quran dibacakan, yang membaca khutbah juga tidak ngerti yang dibacanya, yang disampaikannya, cuma baca doang. Harusnya semuanya itu ada kontribusinya kepada jamaah maupun kepada dirinya sendiri. Kalau dia menyampaikan ayat dan dia juga persis di rumahnya disampaikan seperti itu juga, bukan hanya menyampaikan ke jamaah, hanya di rumahnya berantakan, di rumahnya tidak diajarkan yang seperti itu. Jadi hendaknya mulai dari rumah persiapkan diri sampai ke jamaahnya mengikuti seperti apa yang dilakukannya di rumah. Itu namanya suri teladan yang terbaik. Nah, jadi apabila dibacakan Al-Quran itu ya, kalau ada yang baca Quran, diam. Kenapa kita diam? Karena ingin karena perintah. Berdiam diri. Nah, kemudian dengarkan baik-baik. Perhatikan apa informasi yang disampaikan Al-Quran itu untuk diri kita masing-masing yang mendengar. Kalau kita tidak diam, kita bicara juga. Nah, itu namanya kita sia-sia di dalam melaksanakan ibadah. Jadi orang yang sia-sia melaksanakan ibadah tidak dapat apa-apa. Tuh pemahaman ayatnya. Lanjut. Baca. Baca Nek. Nenek baca Nek. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ya.
Ya, di dalam Qur'annya di surat 7 ayat 205 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbuka fin nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil gaduri wal asali wala takun minal ghafilun. Apa katanya? Dan sebutlah nama Tuhanmu. Ya, wazkur rabbuka. Apa bagaimana sebut nama Tuhanmu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, menyebut nama Tuhan itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Wazkur rabbuka, sebutlah nama Tuhanmu dengan merendahkan diri atas rasa takut. Kenapa takutnya? Untuk agar kita kehidupan rahmat yang diberikan oleh Allah tadi tidak dicabut oleh Allah, atau kita takut akan kita disiksa oleh Allah. Nah, makanya disebut dengan nama Tuhan itu. Nama Tuhan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Jangan kalau Allah tidak kasih dan sayang kepada kita, itu yang kita takutkan. Dengan tidak mengeraskan suara. Nah, jangan seperti orang yang teriak-teriak tapi tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Nah, pagi dimulai sampai petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, ini orang-orang yang lalai itu orang yang tadi tidak kenal Tuhannya, tidak menyebut Tuhannya. Nah, itu. Ini 10 menit lagi mati. Nah, itu kira-kira pemahaman ayatnya, ya. Lanjut. Nah. Terus baca. Halo, baca. Husna. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dalam bahasa Arabnya, Al-Qur'annya disebutkan surat 16 ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu. Allah mengeluarkan kamu itu adalah diri kita sendiri masing-masing. Dari perut ibumu. Tidak ada orang yang lain dari perut hewan, tetapi dari perut ibu kita sendiri. Tidak mengetahui apa-apa, tidak tahu apa-apa. Allah mengeluarkan. Kalau Allah tidak mengeluarkan, tidak keluar dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, tidak mendengarkan, tidak punya pengetahuan apa-apa. Jadi seolah-olah tidak punya apa-apa, tidak punya modal, ya kan? Wa ja'ala lakumus sam'a, dan dijadikannya pendengaran, wal absar wal afidah, dijadikannya pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini modalnya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, jadi modal ini yang harus kita manfaatkan untuk mendengarkan yang baik-baik, melihat yang baik-baik, memikirkan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Syukur Allah mengeluarkan dari perut ibu kita. Syukur Allah memberikan modal pendengaran dan penglihatan dan hati. Ada orang yang tidak dikasih modal pendengaran, tuli. Ada yang tidak dikasih penglihatan, begitu keluar dari perut ibunya tidak melihat. Ada yang tidak punya hati. Nah, itu orang-orang yang bodoh, punya hati tetapi tidak berfungsi hatinya. Inilah orang-orang yang termasuk orang yang merugi. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kita lanjut.
Baca lagi. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Sedikitlah kamu bersyukur. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu sekalian. Berarti bukan sendirian, orang sendirian nih. Dialah itu adalah Allah yang menciptakan bagi kamu sekalian. Sekalian berarti banyak manusia yang jadi namanya manusia. Itu dibagikan oleh Allah semuanya. Diciptakan. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Tidak ada makhluk lain selain daripada Allah yang memberikan pendengaran dan penglihatan dan hati. Hanya Allah saja. Amat sedikit kamu bersyukur. Kalau memang ada makhluk yang lain selain daripada Allah bisa mendengar pendengaran dan penglihatan dan hati, tentu orang akan memilih maunya Tuhan yang lain. Tetapi tidak ada, tetapi adalah Allah tunggal yang memberikan penglihatan, pendengaran dan hati. Sedikit kamu bersyukur, lupa kepada Tuhannya. Ini masalahnya. Ada masalah dalam kehidupan kita. Baca lagi. Siapa nih baca nih? Anan udah tidak ada kalian. Ya, Husna aja baca Husna. Nak galau. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Yang dimaksud dengan bersyukur di ayat ini ialah menggunakan alat-alat tersebut untuk memperhatikan bukti-bukti kebesaran dan keesaan Tuhan yang dapat membawa mereka beriman kepada Allah serta taat dan patuh kepadanya. Kaum musyrikin memang tidak berbuat demikian. Ya. Dalam Quran surat 32 ayat 9. Sumas, ya kan? Sumas tawaluhu wa nafaku fihi min ruhi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Setelah Allah menciptakan manusia tadi, tidak tahu apa-apa, ya kan? Disempurnakan dengan roh, ya kan? Ditiupkan roh. Sudah diciptakan dia di dalam rahim tadi, umur 40 hari itu ditiupkan roh. Supaya dia berfungsi pendengaran dan penglihatan hatinya itu. Kalau orang tidak tahu ini proses kejadian manusia, dia pasti tidak bersyukur kepada Allah. Tahu-taunya udah ada aja pendengaran, ada aja penglihatan, ada aja hati. Tetapi prosesnya ini kita harus tahu, kita ini manusia ini siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan dan hati kita. Nah, itulah gunanya kita berterima kasih. Yang dimaksud dengan bersyukur itu ya di ayat ini ialah menggunakan alat-alat tersebut untuk memperhatikan bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Bukti-buktinya apa? Ya, ditiupkannya roh, ya kan? Kemudian pendengarannya berfungsi untuk melihat bukti-buktinya. Ini diciptakan oleh Allah. Dan dapat membawa mereka beriman kepada Allah. Nah, bukti itu agar dia beriman dan percaya kepada Allah. Serta taat kepadanya. Kaum musyrikin memang tidak berbuat demikian. Jadi orang-orang musyrik itu tidak sama dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman, orang musyrik, ya dia beriman kepada Tuhan yang lebih dari satu selain daripada Allah. Tapi kalau orang-orang mukmin, muslim, itu beriman, percaya dia bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut satu ayat lagi kali. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia.
dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Ya, di surat 14 ayat 52 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haza balagu linnasi waliyun zaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid ilahu wahidun waliyuzakkaru ulul albab. Al-Quran ini, ya, Allah menyampaikan, ini Al-Quran. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Jadi hanya yang ditunjuk Al-Quran. Nggak ada yang lain, bukan kitab yang lain. Tetapi Al-Quran tunggal adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka diberikan peringatan dengannya. Diberikan peringatan dengannya karena petunjuk untuk manusia, peringatan dengannya dengan Al-Quran itu maksudnya. Dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.